Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya anna Syaikha Fakhrul Islam Al-Arshabandi rahimahullahu ta'ala jama'a kusyural bitikh al-mulqati fi makanin khalin fa'akalaha fara'athu jariyatun fa'akhbarat bidzalika maulaha fattakhadha lahu da'watah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya lan den critakaken apa anna syaikha sa'tuhune guru Fakhrul Islami rupane Fakhrul Islam Al-Arshabandi kang bangsa Arshabandi rahimahu mugi-mugi ngrahmati hu ing Fakhrul Islam Arshabandi Allahu sapa Allah jama'a iku ngumpulaken sapa Syekh Fakhrul Islam kusyural bittikhi ing pira-pira kulite semangka al-mulqati kang den buang fi makanin ing dalem panggonan khalin kang sepi fa'akalaha mongko dahar sapa syekh ha ing kusyural bittikh fara'athu mongko weruh hu ing syekh jariyatun sapa jariyah fa akhbarat mongko ngabaraken sapa jariyah bidzalika kelawan mengkono fara'athu maulaha ing bindorone jariyah fattakhadha mongko agawe sapa maulahu lahu krana syekh dakwatan ing ngundang dahar fada'ahu mongko ngundang sapa maulah hu ing syekh ilaiha maring dakwatan falam yakbal mongko ora gelem sapa syekh lihada krana iki ngasoraken wa hakadza lan kaya mengkono-mengkono mazkur yang bagi li talibil ilmi kedue wong kang golek ilmu ayyakuna apa yen to ono sapa talibul ilmi dahimmatin iku
Anduweni sejo. Aliyatin kang luhur. La yatma'u kang ora tamak sapa talibul ilmi. Fi amwalin nasi ing dalem pira-pira bondone menungso. Dikisahkan dari seorang guru, seorang ulama besar, ya. Beliau mempunyai nama Fakhrul Islam Al-Arsabandi rahimahullahu ta'ala. Dikisahkan bahwa ada seorang guru besar yang kesehariannya, setiap harinya itu jama'ah kusyural bittih al-mulqadi fi makanin khalid, mengumpulkan sisa-sisa kulitnya semangka. Ya. Jadi ada seorang guru besar, ada seorang ulama, kesehariannya yang dia makan itu adalah mengambil sisa-sisa kulitnya semangka di tempat yang sepi. Ya. Jadi semangka yang sudah dibuang oleh pemiliknya, tinggal sisanya saja, tinggal kulitnya. Ya. Jadi semangka tidak ada merahnya, nggak bisa dimakan yang merah-merahnya itu. Tinggal yang kulitnya saja, tinggal kuning-kuningnya itu. Ini ada seorang guru Fakhrul Islam ini kesehariannya makan kusurul bitti, sisa-sisa buah semangka. Ya. Bayangkan, ya. Ada seorang ulama besar tapi kesehariannya setiap harinya yang dimakan itu tidak ada, cuma mengambil sisa-sisa orang lain kulitnya semangka. Ya. Kemudian ketika Fakhrul Islam Al-Arsabandi menemukan semangka, kulitnya semangka, bukan semangkanya masih utuh, tidak, tapi sisa-sisa semangka, kulitnya. Ketika menemukan Syekh Fakhrul Islam itu di tempat yang tidak layak sebenarnya dia makan, kemudian Fakhrul Islam ini memakannya. Makan semangka, makan kulitnya semangka. Ya. Sisa-sisa tadi itu dimakan oleh beliau. Kemudian ketika beliau itu makan kulitnya semangka, ternyata di situ ada seorang budak yang melihat kelakuannya Syekh Fakhrul Islam ini. Ada seseorang perempuan, seorang budak perempuan, yang dia itu melihat seorang guru besar memakan kulitnya semangka. Jadi ketika Syekh Fakhrul Islam itu makan buah semangka, ternyata ada seorang budak perempuan melihat Syekh Fakhrul Islam. Ya. Jariyah itu seorang budak. Ya. Seorang budak yang memiliki sayyid, memiliki majikan. Ya. Budak itu ya rampasan perang. Ya. Jadi ketika perang kalah, baik laki-laki atau perempuan itu ditawan. Kemudian perempuan budak tadi melihat kondisi Syekh Fakhrul Islam memakan kulitnya semangka, akhirnya budak tadi melapor kepada sayyidnya, melapor kepada majikannya. Anggap saja budak, anggap saja jariyah ini pembantu kalau sekarang, ya. Babysitter, ya. Jadi melihat kondisi seorang guru besar yang kesehariannya apa? Makan kulitnya semangka. Pekerjaan itu sebenarnya hina di mata kita. Ya. Tapi ketika ada seorang perempuan yang melaporkan kondisi Syekh Fakhrul Islam melaporkan kepada sayyidnya, akhirnya apa? Majikan dari budak tadi itu mengundang kepada Syekh Fakhrul Islam untuk makan malam misalnya, ya. Mengundang Syekh Fakhrul Islam agar diundang ke rumahnya untuk makan.
ya, makan prasmanan, ya, diundang. Ya. Tapi Syekh Fakhrul Islam ini tidak menerima pemberian tadi itu. Tidak mau menghadiri undangan yang telah diundang oleh seorang majikan. Ya. Jadi apa artinya? Artinya Syekh Fakhrul Islam ini sekalipun dirinya makan sesuatu yang dianggap oleh manusia itu hina, dirinya tidak lebih hina lagi ketika meminta-minta kepada orang lain. Ya. Artinya kita itu sebagai umat Islam, khususnya orang Muslim, akan hina ketika kita itu minta-minta kepada orang lain. Ya. Bahwa Rasulullah bersabda, laisa lil mu'min ayyudilla nafsah. Jangan sampai seorang mukmin itu merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Ya. Minta-minta, padahal dirinya masih kuat. Orang Islam mukmin tidak boleh seperti itu. Ya. Kalau kita masih kuat, ya bekerja. Tidak usah minta. Karena minta-minta itu adalah pekerjaan yang hina, yang tidak pantas dilakukan oleh orang Muslim. Ya. Jadi ketika Fakhrul Islam ini, Syekh Fakhrul Islam dipanggil oleh seorang majikan, oleh orang kaya untuk makan bersama, Syekh Fakhrul Islam ini lebih memilih makan kulitnya semangka daripada makan di rumahnya orang lain. Karena dianggap ketika sudah bertamu, diundang orang lain, itu merasa hina kita. Masa kita berangkat ke rumahnya hanya untuk makan? Itu menunjukkan kehinaan sebenarnya bagi kita. Jadi Syekh Fakhrul Islam sekalipun kesehariannya makan kulitnya semangka. Ya. Jadi kulitnya semangka itu, tapi banyak ulama dulu itu yang berhasil makan kulit semangka. Jadi karena saking tidak ada yang mau dimakan, santri dulu itu makan kulitnya semangka. Sisa-sisa orang lain itu dimakan. Tidak seperti sekarang. Sekarang itu serba ada, serba instan. Ya. Sehingga sesuatu itu ingin segera ada. Sampai sekarang itu ada baca kitab instan. Ya, baca kitab Al-Miftah itu instan. Ya, sudah ada, tinggal kita mempelajari saja, tinggal kita hafalkan, kita fahami. Dulu tidak ada yang instan itu. Kita ingin belajar kitab, ya harus pahami dari jurmiyahnya, baru di situ belajar yang lain, belajar tasrifan. Ya. Jadi ulama dulu itu banyak yang seperti itu, berusaha dengan dirinya sendiri, memaksakan dirinya sendiri. Tapi dirinya tidak sampai menghinakan dirinya sendiri kepada orang lain. Sekalipun makan kusyural bittih, makan sisa-sisa kulitnya semangka. Syekh Fakhrul Islam ini tidak mau diundang kepada seorang majikan yang undangannya itu sebenarnya adalah untuk makan bersama. Tapi Syekh Fakhrul Islam ini menolak. Karena hal seperti itu menurutnya adalah sesuatu yang hina. Ya. Bertamu kepada orang lain untuk makan. Ya. Itu kan sebenarnya adalah sebuah perbuatan yang hina. Kemudian wahakadha yang bagi li talibil ilmi ayyakuna dahimmatin aliyatin. Hendaklah bagi seorang talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, seperti kita, kalian semua, ya, adalah talibul ilmi, mencari ilmu. Ilmu itu memang harus dicari. Jadi ilmu itu bukan sistemnya turunan. Kalau ayahnya alim, pasti anaknya alim. Tidak mungkin, tidak bisa. Ya. Sekalipun orang tuanya tidak mampu, tidak bisa baca kitab, anaknya belum tentu tidak bisa. Kadang sebaliknya, anaknya pintar baca kitab, orang tuanya tidak bisa baca kitab. Saking sungguh-sungguhnya dalam mencari ilmu. Nah, jadi
Apakah harusan bagi seorang yang mencari ilmu adalah ayyakuna dza himmatin aliyah, memiliki cita-cita yang tinggi. Ya, jadi seorang mencari ilmu itu mempunyai cita-cita yang tinggi. Ya. Jadi gantungkan cita-cita kita itu di atas langit sana. Ya. Jangan hanya sekedar cita-cita yang rendah, tapi harus kita punya cita-cita yang sangat tinggi. Ya. Saya ingin seperti ini, saya ingin itu, saya ingin harus bisa ini. Ya. Saya harus bisa baca kitab. Saya harus bisa hafal ini. Saya harus bisa hafal nadhoman ini. Saya harus faham alfiyah. Saya harus faham imriti. Ya. Saya harus faham semuanya. Ya. Harus punya cita-cita keinginan yang seperti itu. Ya. Kemudian di samping punya cita-cita yang sangat tinggi, seorang yang mencari ilmu itu juga layat ma'u, harus tidak boleh tamak. Tamak itu rakus, ya. Tamak itu adalah rakus, serakah. Tamak itu ya cinta kepada harta, ya. Cinta kepada dunia sangat berlebih-lebihan. Ya. Dan tamak itu tanpa memperhatikan hukum haram. Karena kalau sudah timbul rasa tamak, rasa rakus, ya, apapun dia itu akan lakukan, sekalipun itu akan berdampak haram. Sekalipun itu akan berdampak menyakitkan kepada orang lain. Itu adalah tamak. Ya. Sebenarnya dia punya, ya. Mudahnya dia itu sudah punya satu, tapi ingin dua. Dia itu punya dua tapi ingin tiga. Dia itu ingin tiga, tetap keinginannya ingin keempat terus. Ya. Tidak puas-puas. Ya. Itu adalah orang yang fakir yang sebenarnya. Jadi orang yang miskin, orang yang fakir itu adalah orang yang memiliki rasa rakus. Ya. Jadi makan kita satu piring cukup ya sudah cukup. Jadi tamak itu sebenarnya merupakan cinta harta yang di situ sangat berlebih-lebihan. Ya. Sangat ingin pada sesuatu itu namanya tamak. Sehingga dia itu lupa. Sehingga dia itu tidak memperhatikan hukum dan haramnya. Dan sifat tamak itu menjadi budaknya sesuatu yang dia diinginkan. Itu tamak. Kalau kita ingin harta, berarti kita itu menjadi budaknya harta. Kalau kita ingin kaya, ingin jabatan, berarti kita budaknya jabatan. Pokoknya saya harus ini, harus jadi ini. Ya. Sehingga dia itu menghalalkan segala cara. Dia itu bermain curang, ya. Dengan seperti itu dia itu memiliki sifat tamak, yang berarti dia itu adalah menjadi seorang budak, ya. Budaknya sesuatu yang diinginkan. Kalau dia itu ingin jabatan sehingga dia itu sangat menjadi orang yang menjadi tokoh masyarakat misalnya, dia itu menghalalkan segala cara. Ya. Jadi keharusan bagi seorang yang mencari ilmu itu, di samping punya cita-cita yang sangat tinggi, dia itu tidak tamak kepada hartanya orang lain. Tidak usah iri kepada hartanya yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Itu adalah tamak. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wat-tama, iyyaka ngrekso sapa sira. Wat-tama'a ing tama. Fa innahu
mongko satuhune tomak fakrun iku fakir hadirun turkang hadir wala yabkhululan ojo medhit sapa talibul ilmi bima kelawan barang indahu ana sandingi talibul ilmi minal mali saking bondo bal balik yumfiku ngenafaqahaken sapa talibul ilmi ala nafsihi ingatasi awak dhewe ne talibul ilmi wa ala wairihi lan ingatasi sa'liyane talibul ilmi. Juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan Rasulullah? Iyyaka wat tama, hati-hatilah kalian terhadap sifat tamak, sifat rakus. Hati-hati ya. Rakus itu ya ingin sesuatu yang dia inginkan tanpa memperhatikan haram. Pokoknya yang diinginkan itu segera tercapai. Apa kata Rasulullah? Iyyaka wat tama, hati-hati terhadap sifat tamak. Karena sifat tamak itu kata Rasulullah adalah fakrun hadir, merupakan kefakiran yang ada. Fakir. Ya. Jadi orang yang fakir itu sebenarnya orang yang tamak. Juga bagi seorang thalibul ilmi, maka hendaklah tidak kikir terhadap apa yang dia miliki. Ya. Jadi tidak kikir. Terkadang kan kita kikir, ya. Kita itu harus sakho, harus loman kepada orang lain. Ya, kita punya uang, ya kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Kita punya jajan misalnya, bagi-bagi kepada teman-temannya. Ya. Itu adalah thalibul ilmi, harus sering memberi. Ya. Ketika makan, ketika ada temannya di sampingnya, ya ditawari. Ya. Seperti itu. Itu adalah sifat yang mulia bagi seorang thalibul ilmi. Tidak kikir kepada hartanya. Bahkan dia itu harus menggunakan hartanya itu dengan baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Ya. Terkadang kita untuk makan kita sendiri saja kadang kita pelit. Ya. Sampai kita itu ya kurus. Ya. Sampai kita mau beli minyak itu kadang kita malas. Ya. Mau beli sesuatu yang sebenarnya itu kebutuhan pribadi kita, tapi tidak membeli. Ya. Artinya jangan sampai kikir baik kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Harus sering memberi, loman. Ya. Kasih temannya. Jika ada sesuatu sedikit yang itu mungkin makanan, ya, kasih kepada temannya yang membutuhkan. Ya. Jangan sampai kita makan makanan ketika ada temannya, makanannya disimpan. Ya. Takut diminta. Tidak boleh. Bagi seorang yang mencari ilmu, ya kita itu harus loman, selalu memberikan kepada orang lain. Ya. Jadi kata Rasulullah itu, seorang yang mencari ilmu hendaklah untuk selalu menggantungkan cita-citanya yang sangat tinggi dan tidak boleh tamak kepada hartanya orang lain dan sering-sering untuk selalu memberi. Itu adalah sifatnya orang yang mencari ilmu. Ya. Jadi orang yang mencari ilmu itu sifatnya selalu memberi. Ya. Bahkan kalau ulama dulu, santri-santri dulu itu ketika kiriman, ya, hari itu juga uangnya dihabiskan untuk dikasihkan kepada teman-temannya. Ya. Jadi misalnya sekarang hari Jumat kiriman, ya,
Sabtu itu uangnya sudah habis. Ya. Jadi santri-santri dulu itu saking lomannya, saking dermawannya, senang memberi kepada teman-temannya. Ketika dia itu kiriman, ya, jadi uangnya itu langsung dikasihkan kepada teman-temannya, langsung diajak mayoran, ya, langsung ditraktir. Itu santri dulu. Ya. Kalau kita terapkan di santri sekarang ya tidak masalah. Ya. Dan hari Sabtu nelpon nanti, ya, minta kiriman. Enggak, santri dulu enggak, sekalipun uangnya yang itu sebenarnya 1 bulan, ya, ini 500.000 cukup sebenarnya 1 bulan. Santri dulu itu 500.000 itu ya langsung dihabiskan seketika itu juga. Ya. Harus makan-makan, ngajak pengurusnya, teman-temannya diajak. Ya. Sehingga hari Sabtu tidak megang uang. Ya. Kemudian hari Sabtu dan setelahnya makan apa? Santri dulu itu makan sisa-sisa santri yang lain. Kenapa? Karena terkadang ketika kita punya uang banyak, ya, ketika kita di pondok megang uang banyak, 1 bulan kirimannya 2.500.000 misalnya. Ya, misalnya. Ini terkadang kita membawa rasa malas, ya, sehingga malas untuk belajar. Ya, ini penyakit sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya yang baik itu ketika kita minta kiriman jangan terlalu banyak. Sekiranya 100.000 itu cukup 1 bulan. Ya. Gimana ya, harus puasa, Senin Kamis puasa. Ya. Ketika tanggal 13 Ayyamul Bait itu ya puasa. Ya. Ya. Itu. Jadi ciri khasnya santri seperti itu. Senang memberi, ya. Terutama santri dulu. Buktinya Syekh Fahrul Islam ini ya sudah jadi guru, sudah jadi seorang guru besar. Tapi kesehariannya masih memakan sisa apa? Sisa kulitnya semangka, bukan semangka yang masih utuh. Ya. Kalau semangka yang masih utuh ya banyak contohnya sekarang. Tapi orang yang selalu makan kulitnya semangka, ya, ini banyak ulama yang terlahir dari kesehariannya makan semangka. Tapi bukan berarti pas makan kulitnya semangka pas alim, tidak. Ya. Saking tidak ada yang dia mau makan, akhirnya dia itu yang mengambil sisa-sisa miliknya orang lain. Ya. Itu. Jadi orang yang seperti itu akan punya rasa semangat dalam belajar. Ya. Terkadang kalau kita punya uang banyak, belajar itu malas. Ya. Coba kita perhatikan, kita renungkan ketika sudah hari Jumat kiriman, ya, terkadang malam Sabtunya itu banyak yang tidur. Karena uang sudah megang. Coba kirimannya ketika telat, ya, duha 11 rakaat, ya, lebih. Ya. Karena kirimannya telat. Waqiah sering dibaca setiap hari, ya. Tahajud selalu bangun. Karena kirimannya telat. Ketika kirimannya sudah datang, ya, lah itu merasa dirinya sudah puas. Ya. Dia melupakan pekerjaan yang sebelumnya itu. Ya. Jadi sebagai seorang santri ya kita harus istiqomah. Istiqomah sekalipun itu berat, ya. Bangun malam berat, ya, sholat tahajud, sholat witir berat, tapi itu adalah ciri khasnya seorang santri. Ya. Santri kebiasaannya tidur, ya. Itu bukan santri. Supir itu jarang tidurnya. Masa kita kalah dengan supir? Ya. Coba mana supir itu sering tidur? Nembung, ya. Itu sering terlatih, ya. Makanya orang yang sering tidak tidur itu memang dirinya selalu melatih dirinya agar tidak selalu tidur. Orang yang sering tidur, ya, itu kebiasaan, ya. Sedikit-sedikit tidur, ya. Itu.
Itu adalah kebiasaan yang buruk sebenarnya. Ya. Masa kita kalah dengan supir? Ya. Itu. Jadi harus kita menggantungkan cita-cita kita itu sangat tinggi agar kita yang kita capai itu berhasil. Kita ingin menghafal nadhaman, kita ingin menghafal al-miftah misalnya. Berarti kita harus semangat dalam menghafal. Tidak paham, tanya. Ya. Itu. Artinya apa? Harus sesuai dengan amaliyahnya. Bukan hanya cita-cita toh. Ya. Saya ingin bisa baca kitab, tapi kesehariannya tidur. Ya. Saya ingin jadi orang kaya, tapi kesehariannya tidak bekerja. Makanya kata taklim itu al-funun junun. Orang gila itu banyak macamnya. Itu termasuk di antara orang gila. Ya. Punya cita-cita yang sangat tinggi, tapi dia itu enggan melakukan perbuatannya. Nah, itu termasuk di antara orang-orang yang gila. Ingin baca kitab, ingin pintar baca kitab, tapi setiap harinya tidur. Setiap harinya tidak menghafalkan apa yang diperintahkan oleh ustadznya. Nah, itu. Jadi kalau kita punya cita-cita yang sangat tinggi, ingin bisa ini, bisa itu, ingin menghafalkan ini, semuanya dihafalkan, difaham, maka tidak lain harus bersungguh-sungguh. Ya, tidak faham, maka harus bertanya kepada yang lebih faham. Itu. Jadi kata Rasulullah itu harusnya bagi seorang thalibul ilmi itu untuk menggantungkan cita-citanya sangat tinggi dan tidak tamak rakus kepada miliknya orang lain. Biarlah mereka misalnya kirimannya 500.000. Ya, kita cuma 200.000 misalnya. Tidak boleh kita memaksa kepada kedua orang tua kita untuk agar kiriman kita itu sama dengan teman kita. Itu sangat menyiksa kepada kedua orang tua kita. Kasihan, ya. Dan uang yang kita dapatkan dari orang tua, kemudian kita tidak gunakan dengan sebenarnya, itu adalah zalim. Ya. Orang tua ngirim kita itu sebenarnya untuk memfasilitasi agar kita berada di pesantren, nyaman dalam belajar, nyaman dalam kegiatan. Tapi uangnya jangan sampai dibuat yang tidak. Ya, itu. Kita bisa dolim kepada kedua orang tua, bisa dituntut nanti ketika kita berada di akhirat. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati Al-Fatihah.